Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bidarelia dengan NIM akhir 092. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal review IECF atau Infant and Young Child Feeding pada mata kuliah survei konsumsi pangan. Nah, ini merupakan jurnal utama yang saya pakai, yaitu Infant and Young Child Feeding Practice Status and its determinants in UAA result from the MIS cohort. Jadi tujuan penelitian dari jurnal tersebut itu untuk menilai praktik menyusui dan pemberian makan pendamping atau YCF pada bayi usia 2 sampai 18 bulan di Uni Emirat Arab berdasarkan pedoman IECF tahun 2021. Lalu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi praktik tersebut. Nah, ini desain studinya yaitu menggunakan prospective cohort study dari Mother and Infant Study Cohort di tiga Emirat, yaitu Sharjah, Dubai, Ajman, dan pengumpulan data pada 6 titik, yaitu di trimester 3 persalinan, serta bayi usia 2, 6, 12, sampai 18 bulan. Nah, ini berikut lengkapnya, itu ada 6 visit, dari visit 1 sampai 6. Nah, waktu penelitiannya itu Desember 2015 hingga Desember 2017 yang dilakukan pada setiap kunjungan penelitian 6 kali, bisa dilihat pada gambar. Kunjungan penilaian IHF itu ada 2, 6, 12, dan 18 bulan. Nah, jumlah sampelnya sendiri itu ada 104 peserta. Jadi sebelumnya itu nggak segini atau lebih banyak. Tapi pada akhirnya itu terdapat 104 peserta dari pasangan ibu dan anak dengan kriteria sebagai berikut dan karakteristik sebagai berikut. Nah, prosedur pelaksanaannya sendiri yaitu melakukan wawancara kuesioner langsung dengan ibu, terus meninjau catatan medis ibu dan bayi, mengukur antropometri ibu dan bayi, dan 24 hour dietary recall untuk menilai makanan bayi pada usia 6, 12, sampai 18 bulan. Lalu pada pengolahan analisis data ini menggunakan statistika deskriptif untuk frekuensi dan presentase, lalu analisis hubungan awal dan faktor penentu, dan uji multikolinearitas. Lalu pastinya ada kriteria signifikasi dan menggunakan software SPSS. Nah, ini penyajian datanya. Nah, ini merupakan static deskriptif atau diagram batang tentang indikator IHF terkait menyusui dan konsumsi makanan, di mana dapat dilihat yang sebelah kiri ini praktik menyusui dan sebelah kanan ini MPASI. Dapat kita lihat pada kunjungan 3, yang paling banyak itu EBF atau Early Breastfeeding pada skor 99,4%. Yang paling dikit itu ada mix MF atau kayak mix susu gitu. Itu ada 28,1% dan kunjungan 4, 5, 6 sebagai berikut. Lalu yang sebelah kanan ini praktik memberi makan, yaitu yang tertinggi di ketiga kunjungan, yaitu visit 4, 5, 6 itu ada di em, MMFF. Jadi aspek positif meningkat itu pada MDD, MMM, MMFF, MAD, EFF yang menunjukkan peningkatan kualitas pada pola makan seiring bertambahnya usia. Sedang pada aspek negatif yang ikut meningkat itu ada konsumsi minuman manis, SWB, dan makanan yang tidak sehat yang meningkat dengan usia tapi masih kecil. Lalu aspek kekurangan buah dan sayur juga menurun bertahap semakin anak bertambah besar. Nah, ini merupakan kelompok makanan yang dikonsumsi. Nah, pada kunjungan keempat itu ASI lebih besar dan telur itu lebih kecil. Pada kunjungan kelima itu grains lebih besar daripada paling kecil itu ada sumber vitamin A, buah dan sayur. Lalu kunjungan keenam juga sama, grains lebih besar. Tapi yang lebih kecil ada pulse, nuts, dan sheet atau fast food. Nah, ini faktor yang mempengaruhi dari uji tersebut. eh Praktik menyusui itu dipengaruhi oleh multiparitas, jadi ibu yang udah mempunyai anak lebih dari 3 itu dipengaruhi oleh hal tersebut. Nah, ini skor OR-nya 3,24. Lalu ada komplikasi kehamilan, itu peluangnya lebih rendah untuk ASI eksklusif. Usia ibu peluang lebih tinggi untuk melanjutkan ASI hingga 18 bulan, dan pendapatan tinggi itu peluang lebih rendah untuk melanjutkan ASI hingga 18 bulan. Untuk praktik MPASI-nya sendiri, aktivitas fisik ibu itu terkait dengan tingginya MDD yang lebih baik. Tapi GDM
konsumsi minum bergula dan pendidikan tinggi itu terkait dengan rendahnya risiko zero vegetable dan fruits. Nah, pendapatan tinggi itu juga buat lebih rendahnya konsumsi makanan yang tidak sehat. Nah, ini merupakan validitas dan reliabilitasnya di mana validitas pada penelitian Goyena et al. 2022, indikator IHF itu dinilai valid melalui uji validitas konstruknya menggunakan EVA dan CFA yang hasil analisa menunjukkan tersebut dan menegaskan bahwa indikator ECF itu digunakan dalam penelitian memiliki validitas konstruknya yang baik dan dengan DB ini IHF itu layak digunakan. Untuk reliabilitasnya pada penelitian Sonsaya et al. Nah, ini ICC terus berdasarkan skala ICC yang lebih besar dari 0,75, reliabilitasnya itu sangat baik ini ya atau excellent terus alfanya 0,84 jadi reliabilitasnya tinggi. Nah, oke. Nah, ini kelebihan dan kekurangan dari penelitian tersebut di mana kelebihannya kan menggunakan cohort sehingga bisa kuat melihat hubungan sebab akibat terus mengikuti bayi dari umur 2 minggu hingga 18 bulan tentunya dan menggunakan IHCF yang sudah valid. Lalu pengukuran juga diulangi berkali-kali sehingga pengukuran akurat. Nah, kekurangan sendiri setiap bertambahnya usia itu kehilangan sampel. Terus hanya pada di populasi Arab di 3 Emirat aja. Lalu penilaian asupan hanya berdasarkan 24 hour recall. Jadi berpotensi bias. Nah, ini potensi biasnya yang seperti tadi recall bias, terus social desirabilitas ingin terlihat baik, bisa bias seleksi atau tidak mewakili populasi, terus bias informasi karena self-report. Nah, cara mengatasinya menggunakan recall lebih dari 1 hari, penelitian enumerator, dan lain-lain. Nah, kesimpulan dari penelitian ini tuh, studi ini menemukan bahwa praktik menyusui di UEA itu cukup baik dalam hal inisiasi dini dan durasi menyusui. Namun tingkat ASI eksklusif dan mutu MPASI itu masih rendah. Jadi dan beberapa faktor penentu seperti yang tadi saya jelaskan dan hasil menegaskan perlunya intervensi edukasi dan dukungan gizi yang disesuaikan dengan konteks sosial ekonomi untuk meningkatkan praktik IHF di UEA. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.